Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai project based learning dan student center learning pada konstruksi bangunan. Nah, jadi pada pelajaran ini saya mengambil kompetensi dasar mengkategori macam-macam pekerjaan konstruksi baja dan menalar pekerjaan konstruksi baja. Nah, jadi kita sebagai guru atau calon guru, ini saya sebagai calon guru, apa sih yang saya lakukan untuk melakukan pembelajaran di kelas ini? Nah, jadi yang pertama saya lakukan ini adalah melihat silabus atau rencana pembelajaran. Nah, jadi melihat ini untuk melaksanakan pembelajaran agar tercapainya pemahaman materi pokok berdasarkan kompetensi dasar demi tercapainya penilaian. Nih, jadi kita bisa melihat ada silabus pembelajaran. Nah, di sini ada kompetensi dasar, pembelajaran. Nah, pembelajaran ini yang kita lihat apa saja sih yang perlu dicapai oleh siswa. Nah, jadi ada mengamati yaitu membaca, mengobservasi pekerjaan konstruksi baja seperti jembatan, rangka baja ringan, dan sebagainya. Melakukan pengamatan, terus mereka perlu menanya, dan mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, di sini ada penilaian yang tadi saya bilang mengenai hasil bagaimana kita dapat mengukur pemahaman siswa dari pembelajaran yang telah mereka lakukan. Nah, dari pembelajaran ini kita tentunya memerlukan sistem apa sih yang perlu kita lakukan untuk tercapainya dari pembelajaran-pembelajaran ini nih oleh siswa-siswa tersebut. Jadi yang saya ambil ini adalah project based learning dan student center learning. Nah, kenapa saya mengambil dua sistem ini? Yaitu pertama ini project based learning. Jadi dalam aplikasinya project based learning kan merupakan suatu sistem di mana siswa akan melakukan project atau melakukan tugas pada lapangan atau sebagainya. Jadi siswa mungkin akan membentuk kelompok, lalu kelompoknya ini menggunakan materi yang berbeda-beda. Jadi di mana pas presentasi atau mengawarkan hasil diskusinya mereka tidak melakukan hasil yang sama dan jadi adanya student center learning yang dimana siswa akan menjelaskan mengenai materi yang telah mereka eksplor tersebut pada proyek sebelumnya. Nah, jadi saya jelaskan lagi mengapa saya menggunakan dua sistem tersebut. Nah, pertama ini adalah tujuannya itu siswa jadi aktif, kreatif dalam pembelajaran. Nah, siswa juga membuat banyak eksplor atau pengetahuan dan adanya elaborasi dan kerjasama tim, melatih untuk berpikir kritis, melatih problem solving, dan melatih public speaking. Nah, di sini ada tahapan pembelajarannya nih. Nah, pertama ini adalah orientasi. Nah, jadi apa sih yang dilakukan guru untuk pemahaman siswa pada orientasi ini? Guru ini pertama akan menjelaskan materi awal mengenai konstruksi baja. Nah, jadi pada konstruksi baja ini apa saja sih yang perlu mereka lakukan? Apa saja sih tentang konstruksi baja, atau dasar-dasar dari materi-materi tersebut. Nah, terus siswa apa sih yang harus mereka lakukan? Jadi siswa ini akan membaca atau mendengarkan penjelasan guru tersebut, lalu dapat membaca juga tentang pekerjaan konstruksi baja dan sebagainya, dan mungkin bisa menanyakan pada guru tentang hal-hal terkait konstruksi baja tersebut. Nah, selanjutnya ini ada pembentukan kelompok. Pembentukan ini bisa dilakukan oleh dua cara. Jadi bisa dipilih oleh guru atau dari siswa masing-masing. Nah, yang penting pembentukan ini adalah kelompok yang sama rata atau adil. Tidak ada kelompok yang unggul atau kelompok yang kurang unggul. Nah, jadi dalam pengelompokan ini, guru juga akan membagi materi dalam kelompok tersebut. Seperti misalkan kelompok 1, materinya tidak sama dengan kelompok 2. Jadi misalkan yang pertama ini melakukan sambungan las, yang kedua menggunakan sambungan baut, atau yang ketiga menggunakan pekerjaan konstruksi baja pada rumah, yang keempat pada konstruksi jembatan. Nah, selanjutnya ini yang dilakukan siswa ini kan sudah pembentukan kelompok ya. Jadi mereka tinggal melakukan diskusi seperti mereka akan melakukan eksplorasi di mana, mereka akan membagikan tugasnya seperti apa, lalu bagaimana cara mereka melakukan permasalahannya, bagaimana mereka akan melakukan bikin laporannya seperti apa, dan sebagainya.
Selanjutnya ini ketiga adalah pembimbingan, eksplorasi, dan elaborasi. Jadi mereka akan melakukan eksplorasi mengenai materi apa yang akan mereka lakukan gitu, apa yang mereka akan ditugaskan. Misalkan ada yang mengambil materi mengenai konstruksi baja pada bangunan jembatan. Jadi mereka tidak eksplorasi melalui buku saja atau melalui internet atau segala macam. Jadi mereka bisa mengeksplorasi dari konstruksinya langsung atau sebagainya. Nah, jadi dari hasil eksplorasi, ada yang dari buku, ada yang dari internet, ada yang dari pekerjaannya langsung. Mereka ini akan melakukan elaborasi dari masing-masing anaknya ini dalam satu kelompok. Nah, dari elaborasinya ini, jika ada masalah yang belum terpecahkan, mereka akan melakukan bimbingan kepada gurunya, melakukan cross-check istilahnya. Apakah ada yang kurang, apakah ada yang salah dari hasil diskusinya atau sebagainya. Nah, selanjutnya ini adalah mengembangkan dan presentasi. Nah, kan mereka sudah melakukan eksplorasi, sudah melakukan elaborasi, pembimbingan, jadi mereka tinggal melakukan presentasi penjelasan kepada teman-temannya, di mana terjadilah sistem student center learning ini. Jadi karena kan kelompok-kelompok ini kan menjelaskan materi yang berbeda. Nah, jadi misalkan kelompok 1 menjelaskan materi las tadi. Nah, kelompok 2 ini pada kelas juga nggak boleh dengan kepala kosong. Mereka nggak mentang-mentang tidak menjelaskan materi tersebut, mereka nggak mempelajarinya. Jadi sebelum kelas, semua kelompok yang tidak menjelaskan itu juga seenggaknya tahu dasar-dasarnya. Jadi pas di dalam kelas, dalam kelompok 1 menjelaskan, anak-anak yang lain tuh akan melakukan diskusi, nggak hanya melihat mereka presentasi atau hanya bengong atau mencatat dan sebagainya. Jadi kegiatan di kelas akan aktif dan interaktif. Nah, jadi guru ini ngapain juga? Guru ini akan mengarahkan siswanya mengenai diskusinya, seperti apakah diskusinya berjalan dengan lancar, apakah ada masalah-masalah yang tidak teratasi, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh guru, seperti bagaimana hasil pekerjaan mereka masing-masing, lalu bagaimana penjelasannya, apakah benar atau salah, bagaimana eksplorasinya dan hasil presentasinya. Nah, siswa ini juga akan mengevaluasi diri bagaimana ke depannya agar menjadi lebih baik lagi. Nah, sekian presentasi kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.